Para sahabat sekalian, hari ini kembali saya bersama Irma Reeves, atau biasa saya memanggilnya Teh Irma, langsung dari Virginia, Amerika Serikat. Teh Irma, selamat pagi, selamat malam di Amerika, di Virginia. Malam di sini, pagi di sana. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ini terima kasih Teh Irma sudah kembali bisa gabung di program Jandela ya. Hari ini kita akan ngobrol nih kembali mengenai pelatihan program Tai Chi untuk Sifu ya, untuk pelatih Tai Chi di China. Ya mungkin ini juga menjadi pertanyaan buat saya nih. Teh Irma menjadi pelatih Tai Chi di Amerika Serikat, belajar Tai Chi di Amerika Serikat, terus kemudian memutuskan ya untuk belajar lebih dalam mengenai Tai Chi di Cina. Betul. Ini bagaimana ceritanya nih, Teh Irma? Teh Irma, sebelum saya masuk ke materi, saya akan tambahkan dulu nih informasi tentang Teh Irma. Saya tadi lupa menyampaikan. Jadi para sahabat sekalian, Teh Irma ini adalah seorang pelatih Tai Chi di Virginia, di Amerika Serikat, atau biasa dipanggil oleh para muridnya adalah Sifu Irma. Teh Irma berasal dari Indonesia, kemudian menikah dengan Kang Irvin Reeves. Saya nggak tahu nih masih ada hubungan dengan Keanu Reeves nggak nih suami Teh Irma ini? Karena namanya sama. Namanya sama. Tapinya Keanu kemudaan kita kemudaan cari yang tua aja. Oke, dan Teh Irma sekarang menetap di Virginia di Amerika dan menekuni sebagai pelatih Tai Chi. Nah, Teh Irma, terima kasih sekali lagi. Kita ingin tahu nih perjalanan Tai Chi Teh Irma ya di Amerika Serikat, dan terutama ini perjalanan belajar Tai Chi ya untuk sebagai Sifu di China. Nah, kenapa berlatih di China tempo hari ya, Teh Irma? Iya nih, saya nih saking cintanya, jatuh cinta sama Tai Chi. Iya. Jadi ingin merasakan belajar Tai Chi di negara asalnya. Baik. Itu aja, awalnya dari situ. Baik. Awalnya dari situ. Jadi setelah, padahal saya baru mulai waktu itu, kira-kira 1 tahun tuh cari sekolahnya tuh, karena ada kriteria yang saya inginkan. Selain saya ingin belajar memperdalam di Cina, tapi kan di Cina di mananya gitu, belum tahu waktu itu. Saya juga merasa perlu bahwa sekolahnya dimanapun itu berbasis bahasa Inggris, karena saya kan nggak bisa bahasa Cina. Baik. Jadi saya cari itu. Lalu ada keinginan juga untuk belajar dari seorang master atau sifu wanita, karena master saya atau sifu saya yang di Amerika itu saya ada 2, tapi dua-duanya tuh kan pria gitu ya. Yang di lokal itu saya sering diledekin karena saya advanced student wanita satu-satunya, jadi suka dikatain Barbie lah, kurang maco gitu ya. Jadi saya ingin tahu kalau approach seorang wanita bagaimana gitu. Pendek cerita, saya lihat di YouTube sebetulnya itu ada acara Soul Seeker namanya. Saya lupa itu pembawa acaranya wanita yang dia menemui Master Mei di sekolah ini. Nah, dari situ saya bilang, ini dia nih seorang master sifu di Cina, berbahasa Inggris ya. Lalu dari situ saya mencari tahu, suami saya telepon untuk ngecek juga. Ya dari situ kami setuju menunjuk sekolah itu menjadi sekolah tujuan saya. Jadi dapat dia tuh sekolah di Cina, masternya wanita berbasis bahasa Inggris, dan bonusnya adalah tempat tinggalnya di sekolah itu juga. Jadi ada asramanya. Baik. Jadi saya nggak usah harus perlu kendaraan,
atau jalan ke dan dari sekolah. Saya tinggal di sekolah situ. Ya, alhamdulillah dapat itu semua. Gitu, awalnya kenapa kecil. Baik. Ini proses pencarian ya untuk dapat sekolah yang dianggap proses cocok. Pencarian. Iya. Betul. Lalu dapatlah itu sekolahnya namanya Long Tau Shan. Long Tau Shan. Ya, artinya apa itu? Ya, yang artinya kepala naga. Oh, oke. Kepala seekor naga. Itu katanya, saya sendiri karena tidak berbahasa Cina. Jadi kan dia logonya pun kepala naga. Iya, kepala naga ya, saya lihat itu logonya. Itu bagaimana agenda harian latihan ya selama di sana? Berapa lama ya? 2 minggu ya, Teh Irma? Saya 2 minggu di sana, tapi intensif sekali. Ya. Sangat padat acaranya, programnya per hari. Jadi kalau kita ceritain agendanya, itu dari pagi ya, Senin sampai Sabtu. Jadi kita libur hari Minggu. Hari Minggu kita ada off. Jadi, tapi mungkin sedikit aja saya ingin kasih tahu atau share. Long Tau Shan ini lokasinya itu bukan di kota besar, Jadi bukan di Beijing, bukan di Shanghai. Namanya Pingling Village. Jadi Pingling Village, Pingling Village itu di Cina bagian selatan, provinsinya Guangxi. Kota yang paling dekat, artinya tahun yang paling dekat namanya Yangshuo, itu dengan taksi kira-kira 30 menit dari desa Pingling ini. Dan bandara yang terdekat di mana saya mendarat adalah 2,5 jam dari sekolah, atau bisa 3 jam tergantung macetnya jalanan ya. Jadi desa ini cukup out of nowhere gitu ya, di bukit terpencil, tapi enak banget. Jadi itu hanya untuk memberi bayangan bahwa bukan di kota besar sekolah yang saya tuju ini. Gitu. Jadi dan ini sekolah ini di family business, jadi usaha keluarga. Jadi Master Mei itu sebagai kepala sekolahnya, anak dia juga seorang master, juga mengajar, mantunya yang admin, yang Inggrisnya bagus, gak sih? Lalu kokinya itu besannya gitulah. Jadi ini usaha keluarga. Sangat menyenangkan buat saya. Buat saya sangat menyenangkan. Terus latihannya itu sangat intensif, memang hanya 2 minggu, tapi tiap hari itu, ya saya ceritain jadwalnya aja nih ya. Baik. Jadi pagi-pagi itu kita mulai harus sudah ada di kelas jam 7, Kalau terlambat, Master Mei-nya mukanya asem, lihatnya makin nggak kelihatan itu mata gitu. Jadi itu juga ya, ketat juga ya disiplin waktu. Nggak enak sekali, tiada maaf bagimu gitu kalau walaupun dia nggak banyak, nggak marah-marah, tapi sinis sekali lihat. Saya nggak pernah telat, tapi ada teman yang pernah terlambat, padahal cuma mungkin 3 atau 5 menit gitu ya. Itu udah nggak enak gitu ya. Jadi dan bukan hanya ke kelas, ke makan juga begitu. Jadi kalau makan jam sekian harus ada di daerah makan situ gitu. Jadi jam 7 kita harus ada di kelas. Jam 7 sampai jam 8 kita pemanasan, warm up. Nah, itu semua kelas jadi satu. Jadi kelas pemula, kelas advance yang saya ikuti, itu semua kumpul dan kita warming up.
Warming up itu nggak 10 menit, nggak 15 menit, 1 jam. Ya 1 jam itu lama loh buat warming up. Terus setelah itu selesai, kita geruduk-geruduk turun ke bawah. Kelas kita itu di lantai 3 ya. Jadi ada lantai 2, ada lantai dasar. Gitu ya. Jadi kita turun ke bawah untuk makan pagi. Jadi makan pagi kita dari jam 8 sampai jam 9. Itu juga bareng semuanya, kokinya ya di situ, pembantu rumah tangga yang makan sama-sama di situ. Nggak ada beda-beda meja gitu. Semuanya siapa yang duduk duluan, iya disitulah mereka duduk. Baik. Terus dari setelah makan pagi kita ke atas lagi ke kelas itu jam 9 sampai jam 12, 3 jam kelas pagi. Nah di kelas pagi ini adalah penyempurnaan jurus. Jadi kita pakai Beijing Young Style modelnya ya, Beijing Young Style Simplified 24. Jadi yang Style Simplified 24 itu juga sama di Amerika juga waktu latihan itu yang dipakai. Iya. Ya saya sebetulnya sudah belajar itu karena nggak bisa ikut program sebagai pengajar atau sifu kalau kita belum bisa 24 ya, jadi sudah harus bisa gitu. Ini hanya penyempurnaan aja. Dan yang kita kira sudah bisa ternyata masih banyak sekali yang harus disempurnakan. Gitu. Ketahuan ya, banyak yang harus diperbaikan. Saya hanya mau kasih bayangan aja nih Am ya. Hari pertama, 3 jam yang pertama di kelas, jadi kita baru mulai nih. 3 jam hanya melakukan persiapan dan pembukaan. Jadi preparation, opening. Preparation, opening. Benerin lagi. Sampai saya pikir, waduh, ini rip off tuh ini kita suruh bayar hanya untuk dipotong lama banget untuk hanya belajar. Tapi itu perasaan saya bosan banget kan. Tapi ternyata itu kuncinya. Itu penting ya. Di situ dilihat kesabaran, dilihat kita nurut sama keadaan, kita obey. Cina ya, orang Cina kan harus nurut kalau dibilangin suruh apa gitu. Jadi ternyata kita dibikin seperti itu. Dan ternyata itu sekarang saya mengajar itu penting. Jadi sekarang baru saya tahu bahwa 3 jam pertama itu yang saya pikir mereka cuma cari duit doang, ternyata manfaat ya. Ya, mereka sungguh-sungguh ya ingin membentuk sungguh banget. Nggak ada bercanda. Ya nantinya bercanda, ada waktu bercanda ya. Tapi kalau lagi belajar semua serius, nggak ada yang lucu-lucuan, nggak ada. Lalu itu 9 sampai jam 12, 3 jam. Lalu jam 12 kita geruduk-geruduk ke bawah lagi bareng buat makan siang. Terus kita makan siang jam 1 jam biasanya ya. Terus jam 1 sampai jam 2 kita istirahat, turunin makanan. Biasanya kita ngadem karena kan panas tuh di kelas. Kita ngadem, ada ruangan-ruangan AC, ngobrol. Kalau saya sebelum kelas selanjutnya, saya lari ke kamar mandi. Saya mandi dulu biar seger. Jam 2 kita mulai lagi kelas sore. Ya, jam 2 sampai jam 5, 3 jam lagi. Jam kelas sore itu dikhususkan untuk aspek mengajar. Ya. Jadi aspek mengajar, disitulah ada pelajaran filosofi, sejarah, lalu kita juga
ada Qigong diperkenalkan, Qigong di situ. Di kelas sore itu agak macam-macam, tapi konsentrasinya adalah buat mengajar. Nah, jadi saya juga kebiasaannya mengajar. Murid saya itu juga tahu sejarahnya, kenapa ini, kenapa itu, bedanya Tai Chi dan Qigong, dari mana Tai Chi itu saya juga teruskan pada murid-murid saya. Jadi nggak cuma gerakan aja. Baik, mengenal sejarah dan filosofi Tai Chi ya, Ya, history, filosofi, aplikasi, karena Tai Chi itu kan martial arts ya. Jadi ada aplikasinya juga. Oke, terus sampai jam 5. Jam 5 sampai jam 6 kita istirahat lagi. Terus habis istirahat jam 6 itu pakai kentengan kalau yang sore makan malam tuh. Makan malam. Seperti di sekolahan gitu ya. Dan makan malam itu. Iya, karena itu makan malamnya kitanya sedang istirahat. Kalau yang lain-lain kan kita masih ngumpul, pagi masih ngumpul lalu turun bareng. Siang setelah kelas lalu turun bareng. Tapi waktu makan malam kan kita istirahat. Jadi pakai kelentengan kita turun makan malam bersama. Setelah makan malam kembali lagi ke kelas dan 1 jam kita meditasi. Walaupun meditasi itu kadang-kadang dicampur lagi dengan Qigong. Karena Qigong juga meditation in motion gitu ya. Jadi 1 jam setelah itu baru kita tidur lah, udah nggak ada tenaga lagi. Jadi 13 jam total aktivitas termasuk makan dan istirahat. Padat sekali ya caranya ya. Padat sekali. Iya. Itu peserta yang sama-sama Teteh latihan ya, sama-sama sebagai Sifu. Di sana berapa orang dan dari mana saja tuh Teh? Yang di kelas saya ada 4 orang. Semuanya wanita, kebetulan ya. Di lain program itu kadang-kadang ada yang campur, ada yang lebih banyak. Tapi waktu saya kita berempat. Ada wanita Iren namanya, dia asalnya dari Laos, tapi tinggal di Kanada. Tinggalnya di Kanada. Terus saya dari Indonesia, tinggal di Amerika. Lalu ada 1 orang Cina, itu dari saya lupa namanya kota mana dia datang, tapi dia datang ke situ. Dan satunya orang lokal, orang Yangshuo. Yangshuo termasuk lokal lah ya. Ada orang lokal yang juga ikut program Sifu ini. Tapi ada kelas lain, ada kelas pemula yang bersamaan dengan kita, walaupun lokasi latihannya lain. Itu pemula itu malah 3 laki-laki, 1 perempuan. Yang perempuan ini, anak ini dari Prancis, orang Prancis, dari Prancis. Yang 3, satunya dari Jerman, orang Jerman. Yang 2 ini orang Israel, tapi mereka nggak saling tahu. Jadi mereka surprise aja di situ bahwa mereka sama-sama orang Israel. Ya, jadi ini betul-betul kelas internasional ya, Teh, di program Sifu ataupun di kelas reguler. Betul. Jadi kita dari macam-macam tempat dan saya waktu dalam preparation, dalam persiapan untuk pergi ke sana sekolah, saya dikasih nama orang Amerika yang pernah sekolah di situ. Jadi saya diperkenalkan Oscar, sampai sekarang kita jadi teman. Walaupun belum pernah ketemu, lewat Facebook aja dan email gitu. Dia cerita apa yang bahwa saya nggak usah khawatir,
makanannya enak. Kita ngomong makanan karena makanan yang tersedia itu adalah vegetarian. Oh, baik. Bukan. Memang itu diberlakukan vegetarian ya. Vegetarian tapi bukan vegan, jadi masih ada telur. Oh. Masih ada telur. Telur, dan kalau bikin saus pakai susu gitu ya, itu mereka masih. Itu ya. Tapi it's okay. Tapi dasar, tapi tidak ada daging. Tidak ada daging, tidak ada ikan, tidak ada, semuanya vegetarian. Tadinya saya khawatir karena saya ini vegetarian. Oh, Taima vegetarian dari awal ya? Enggak, saya vegetarian. Saya pemakan daging. Oh, oke. Jadi saya khawatir. Saya khawatir, waduh, vegetarian ini. Terus katanya si L ini yang saya diperkenalkan, jangan khawatir, katanya. Saya juga pemakan daging, tapi makanan mereka enak-enak semuanya. Dan itu betul. Dan itu betul. Macam-macam tahu, macam-macam jamur, wah, semua enak. Wah, itu mirip-mirip daging lah gitu ya, meskipun dari jamur ya. Iya, walaupun mereka nggak bikin supaya seperti daging, ya. jamur. Tapi rasanya oke banget ya. Bumbunya itu enak, bumbunya gitu. Jadi, walhasil saya makan enak lagi. Gitu. Jadi nggak ada masalah dengan makanan ya? Ya, nah ini setelah latihan sekian lama di Cina, apa yang Teteh rasakan ya manfaat dari latihan sebagai sifu ya di sana di Pingling Village ini? Betul. Wah, manfaatnya tadi saya sudah sebagian tadi sampaikan. Ya. Itu disiplin. Disiplin kita itu, saya kan belajarnya di Amerika ya. Wah, jauh banget. Kita masuk kelas cengenges, bercanda dulu ya. Terus udah gitu di kelas saya tidak pakai warm up. Ya, diharapkan sudah warm up sendiri. Terus ya begitulah. Di Sifu saya juga belajar dengan Master Yang Jun. Itu Grand Masternya Yang Style. Dan saya ini pengikut Yang Family ya, Yang Style. Jadi saya juga belajar dari Master Yang Jun. Kalau di Master Yang Jun ada warm up. Tapi karena juga sudah berbaur sama kultur Amerika, jadi tidak pakai quote-unquote kejam gitu ya. Muka lempeng semua itu sewaktu di kelas serius banget. Dan kepada master, kepada sifu itu seperti, nggak tahu masih muda ya, seperti kita zaman dulu waktu masih sekolah terhadap guru. Zaman saya masih SD, betul-betul patuh, disiplin ya. Ada takutnya. Jangan sampai salah, disetrap nanti. Disuruh berdiri di pojok. Di perasaan itu ada ya. Jadi saking berwibawanya itu Master. Betul. Siapa namanya Master? Betul. Jadi Master May. Master May. Tapi di luar itu, di luar May Juan Lo. Tapi di luar kelas kita sangat. Di luar kelas sangat ya sebagai teman. Lain banget. Kalau dia udah dandan apa gimana, saya kebetulan juga meminta dia untuk pijat. Ternyata dia pintar pijat juga. Dan ada spa. Jadi kegiatan lain di asrama atau di sekolah itu ada spa-nya. Jadi saya juga beli pijat sama mandi rempah. Itu enak banget tuh, habis capek banget mandi rempah dan pijat gitu ya. Terus jadi fasilitasnya lengkap ya. Ada spa sama mandi rempah segala. Fasilitasnya lengkap, ada buat upacara ya. Formal tea party ada juga.
Itu walaupun saya nggak ikut atau nggak ada kesempatannya sih. Gitu. Tapi dia suka mengadakan tea party. Ya, jadi manfaat lain itu juga dengan saya ada di asrama, jadi kan tinggal dengan mereka, keluarga itu. Ya, jadi sangat merasakan kultur kekeluargaannya. Baik. Gitu. Kalau ngomong pada kenceng-kenceng, kadang-kadang kita kira berantem. Tapi itu gaya mereka ya. Dan mereka tuh sangat saling bantu deh pokoknya. Saya senang lihat usaha keluarga itu. Gitu ya. Jadi sampai yang bersih-bersih itu juga masih keluarga gitu semuanya. Wah, menarik Teh. Jadi saya mengenal kultur lebih dekat, disiplinnya dan apa hasil dari kerja keras yang pada saat itu rasanya badan rontok, tapi kalau nggak begitu nggak dapat. Gitu. Nah Teh, kan kemarin dikirim beberapa foto ya, mungkin saya tampilkan foto ya, Teteh bisa ceritakan foto-foto yang dikirim ya. Bisa diceritakan ini, kelihatannya ini adalah lokasi tempat latihan ya Teh? Halaman belakang. Ini teras belakang juga bisa dipakai untuk latihan. Tapi kalau kan kelihatan tuh lagi hujan, basah, jadinya nggak dipakai gitu. Kalau basah kalau itu, udara cerah dan enak, tempat ini kadang dipakai. Iya, ini asri sekali ya tempat latihan dan asri sekali. Yang enak ini banget. Teman-teman yang satu ini angkatan. Kita lagi jalan-jalan. Ini kita lagi jalan-jalan hari Minggu nih. Baik, itu nah, di belakang itu gunung ya? Itu namanya Moon Hill. Moon Hill. Moon Hill, yes. Banyak orang naik ke atas itu, tapi kita nggak punya waktu. Jadi cuman foto-foto di bawahnya aja. Baik. Ini pemandangannya luar biasa ya. Tapi sebelum ke pemandangan, ini dulu nih fasilitas di dalam dulu nih. Ini kelihatannya fasilitas apa nih Teh? Ini spa-nya nih. Ini spa. Ini spa. Ya. Spa dan buat tea party. Lengkap ya. Dan ini menghadap keluar ke alam bebas itu ya. Aduh, enak sekali, pemandangannya super deh. Karena kita di atas bukit, jadi lihat ke bawah untuk lihat jalanan dan rumah-rumah lain yang berjauhan sekali. Bisa kelihatan dari atas ini ya. Nah, ini juga pemandangan luar biasa nih. Nah, ini di Yangshuo. Juga kita lagi jalan-jalan, antara lain ya lihat dong gunung-gunung itu gunung loh, tuh gunungnya kan unik. Iya betul. Kayak batu gitu ya, kayak unik. Yang namanya gunung sungai itu. Ya, di bawahnya. Sungai itu ini sungai. Wah, saya kok agak ini. Kan ada 2 sungai yang melalui kota itu, Lijiang sama Yulong. Ini kayaknya Yulong nih. Sungai Yulong ya. Ini mirip seperti danau, ini luas berarti ya sungainya ya. Ya sungai lebar. Tapi loh itu. Dan all the way ini kan di Yangshuo. Di Pingling Village juga ada. Jadi 2 sungai itu bercabang begitulah. Ini program meditasi seperti apa nih Teh? Nah ini ya itu kan sebelum kita tidur, setelah makan malam, kita jam 7 sampai jam 8 kita meditasi. Nah meditasinya kadang-kadang duduk begini, ini yang saya paling berat buat saya. Tapi juga suka dicampur dengan Qigong. Ini meditasi berapa lama biasanya? Wah, kalau Master Mei sih bisa 1 jam. Kalau saya udah kesemutan itu. 15 menit udah kesemutan. Iya, ini dengan cara atur nafas ya, Teh. Tapi nggak pakai ini ya, nggak dituntun. Tidak dituntun. Artinya Master Mei sendiri gitu. Baik. Nah, ini sekolahnya ya. Sekolahnya ya. 3 lantai, luas sekali ya.
Iya. Muridnya nggak terlalu banyak sebenarnya Teh ya? Apanya? Muridnya tidak terlalu banyak ya? Nggak selalu banyak. Kadang-kadang kalau ada grup ya Oh banyak. ya, karena itu di waktu yang berbeda itu bisa berdatangan kelompok atau grup lain ya Teh? Betul. Jadi karena kan pelatihan singkat ya, 2 minggu, sekian minggu. Betul. Gitu kan? Jadi sebetulnya ada yang lebih singkat lagi, tapi bukan buat Sifu ya. Sifu, ya. Buat pengajar itu paling singkat 2 minggu. Nggak ada yang lebih sedikit ya. Oke. Nah ini kota tadi Yongsu. Ini bandara nih, bandaranya Guilin. 2,5 jam dari sekolah. Ya. Ya 2,5 jam. Oke. Ini kelihatan sepi ya Teh ini. Iya memang nggak rame. Nggak ini rame, malam ya? di Guilin nih. Oke. Ini suasana apa nih Teh? Ini suasana toko-toko dan malam itu ya orang-orang pada jalan-jalan dan ada yang nari-nari juga di tengah-tengah pelataran itu ya. Kemudian ini kita pakai baju formal. Ini grup advance sama Master Mei. Yang tengah itu Master Mei-nya. Seragamnya ini khas sekali ya. Memang itu yang dipakai Teh. Iya, ini yang dipakai untuk formal. Tapi kalau untuk latihan kita pakai t-shirt ya karena panas banget. Oke. Jadi ini tidak dipakai untuk setiap hari latihan ya? Ini karena untuk tes. Kita waktu dites dan graduation-nya gitu, wisudanya kita pakai pakaian formal. Nah ini juga suasana latihan ya, tempat latihan ini lagi tes. Oh oke. Jadi ini sama-sama di tesnya ya, barengan gitu? Ada yang sama bareng, tapi ada yang sendiri-sendiri. Jadi sendiri-sendiri dulu, lalu kita bareng. Gitu. Oke, berapa jam tuh tesnya Teh? 3 jam di kelas pagi itu tes, lalu kita makan segala macam, di kelas sore itu wisudanya. Oh oke. Jadi itu hari terakhir kalau gitu ya wisuda itu. Ya hari terakhir, Nah ini itu sama yang Master Mei sama murid Israel tuh pemula dia. Oke. Ya. Ini di kelas bukan di kelas teteh ya? Enggak, ini kan di hari terakhir itu di hari terakhir ketemu dengan ada yang foto lain session. Ya. Tuh, nah, ini daerah yang tadi ini di depan kamar ya? Saya ini. Oh, itu sungai yang tadi dibilang itu Teh, yang ada 2 sungai, salah satunya di dekat itu ya, dekat Pingling Village. Ini Lijiang, ini Sungai Lijiang yang depan kamar saya. Oke. Jadi ketutupan sama awan itu sungainya. Oke, terus ini pemandangannya indah sekali Teh, luar biasa ya. Kayak lukisan. Ya, indah sekali nih pemandangannya. Berikutnya ini juga Teh, ini sama ya, diambil sunset. dari tadi sunrise, ini sunset. Oke, ini sunset. Sore. Wah, jadi ini begitu ke balkoni, ke luar, pemandangannya seperti ini Teh ya? Iya, ini, iya. Saya lupa ini persisnya. Iya dari balkoni, tapi kayaknya di belakang. Jadi kalau yang tadi ke depan, ya. Kalau ini di bagian lain gitu. Oke, baik. Jadi kalau buka pintu mau ke kelas gitu ya, kita lewatin balkoni juga. Oh oke. Berarti pemandangan seperti ini di sekeliling sekolah ya Teh ya, begitu keluar terekspos pemandangan luar biasa ya, ini. Dari kelas pun seperti ini kurang lebih. Oke. Ini jadi juga suasana kelas tadi membantu. Ya. Nah ini kita lagi kelas yang aspek mengajar nih. Jadi saya harus lihat kesalahan mereka di mana atau bagaimana komentarnya gitu. Oke, praktek mengajar ya. Jadi bagaimana cara mengajar? Pura-puranya saya udah Sifu tuh di situ gitu. Nah ini di luar kelas kalau ini ya? Iya, ini itu tadi kita lagi
jalan-jalan itu. Sebetulnya sih cuma 1 hari jalan-jalannya, tapi ya kan harus makan. Jadi kita di restoran makan. Ya, jadi makan bersama ya di restoran. Makan bersama sama teman-teman yang hari itu kita jalan bareng. Oke. Dan campur, bukan hanya kelas master ya, atau kelas seafood. Nah, di toko-toko lihat dong tuh, itu dekorasinya unik banget. Iya. Jadi di kota pertokoan ini, di satu area di pertokoan di atas jembatan kita jalan gitu, terus di kanannya seperti ini. Jadi saya tertegun lalu foto. Oke. Wah, menarik ini. Saya kagum sama suasana tempat latihan itu, lokasinya itu Teh, dikelilingi. Ya betul. Kalau mau belajar Tai Chi, pergi ke sana deh, enggak ini. Betul. Sangat mengesankan. Itu berapa biaya untuk keseluruhan program itu? Saya ke sana tahun 2019. Jadi tuition ataunya uang sekolah sama makan, tempat tinggal, saya buletin aja deh ya. Itu kan saya pakai spa-nya juga ya, dipijat sama mandi rempah pernah. Fasilitas pelengkap itu 3.000-an kira-kira US dollar. 3.000 US ya. Oke, kurang lebih tergantung rate-nya deh tuh. Mungkin kalau rate-nya ganti-ganti. Ya betul. Sekitar 45 juta barangkali ya Teh, kalau rate-nya 15.000 ya. Nggak tahu deh tuh. Saya kalau ngitung kurang canggih. Ya, sekitar itu, sekitar 45 juta. Yang tidak termasuk itu pesawatnya ya, pesawat tentu. Saya berangkatnya dari Jakarta. Jadi saya dari Amerika ke Jakarta dulu, lalu dari Jakarta baru berangkat ke Guilin. Itu lewat Kuala Lumpur, pakai Air Asia. Langsung ke sana. Karena dekat dari Malaysia ya, karena Cina kan Cina Selatan ya Teh. Iya. Nggak tahu, saya belinya Air Asia, terus karena itu langsung ke Guilin, cuman 3 jam kalau nggak salah, 2 jam apa 3 jam di relatif dekat kalau transit gitu. di Malaysia. Di Kuala Lumpur. Betul. Jadi enak. Baik. Penerbangannya enak. Baik. Teh, nanti kalau ada para sahabat yang ingin tahu ya detail tentang tempat latihan, nanti bisa kita berbagi lagi ya Teh. Silahkan. Saya kira lewat Aam nanyanya. Tapi saya rekomen kalau mau belajar baik pemula atau asal udah bisa yang style itu ya, yang 24 itu kalau mau jadi pengajar sangat baik pendidikannya. Dan tempatnya safe, baik, bersih. Dan satu lagi loh, bersih. Nah, situ ada kenangan tentang Cina itu Teh. Ini masalah toilet ya. Makan bisa enak sekali itu, di tempat makan sih bersih. Begitu mau ke belakang, waduh. Apa terjadi seperti itu nggak Teh di sana waktu? Enggak. Saya udah di warning sama banyak orang. Di warning sama banyak orang bahwa jorok dan segala macam. Tapi saya siap untuk itu. Tapi waktu begitu datang kebetulan di bandara, saya nggak pergi ke belakang. Tapi saya langsung ke sekolah. Begitu lihat masuk ke kamar yang diperuntukkan untuk saya, pemandangan yang tadi itu bikin terus saya lihat ke kiri ke kanan, kecuali warna temboknya itu pink, yang rada-rada, tapi yang lainnya itu bersih dan kamar mandi. Buat saya kamar mandi penting karena saya gitu ya. Kamar mandinya modern, bersih, dan enak. Air panasnya cukup.
Walaupun saya nggak terlalu perlu air panas karena kepanasan terus kan. Tapi air panasnya kalau dibutuhkan cukup, airnya deras, bersih sekali, semuanya. Dan waktu saya pergi ke restoran, ke toilet juga bersih. Terus waktu saya mau pulang di bandara, tapi bukan diguilin. Gimana ya? Diguilin. Saya pergi ke toilet juga belum pernah deh, nggak ada yang. Nah, ini jadi kesan yang dulu sempat saya rasakan itu tidak tidak. Mungkin di kota besar ya. Mungkin di kota besar nggak, Am? Ya. Saya dulu di Beijing. Kalau di Beijing, iya di Shanghai. Saya juga di Hong Kong, nah itu lain lagi ceritanya. Tapi sekarang di sana tempat latihan itu nyaman, bersih dan direkomendasikan ya, dan programnya juga baik ya. Sangat. Dan safe ya, security-nya baik. Orang-orangnya juga sangat perhatian. Baik, Teh Irma, terima kasih atas obrolannya ya mengenai pelatihan. Terima kasih, senang bisa cerita. Sampai ketemu lagi, Teh Irma, di topik yang lain ya. Mudah-mudahan tidak kapok nih. Ya, salam sehat ya. Ya, salam sehat, Teh Irma. Salam sehat. Saya pamit ya. Ya, assalamualaikum. Pamit, sama-sama. Para sahabat sekalian, itulah Irma Ridge atau Teh Irma langsung dari Virginia, Amerika Serikat. Terima kasih.